بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قبل كل كلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عند كل كلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعد كل كلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد الأسماء والأبصار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما وسعه علم الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Para ulama, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, ini awal. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah berfirman, katakanlah, dengan anugerah Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Bergembira ketika datangnya anugerah Allah. Ini merupakan perintah Allah. Senang, bunga ketika datangnya nikmat Allah. Ini merupakan hal yang begitu dinilai dan diganjar dan diberi pahala begitu tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada anugerah, tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada kita melebihi kita ini dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini enak betul. Enaknya bagaimana? Amalannya dikit saja, pahalanya begitu banyak. Amalannya cukup sedikit saja, bisa
bisa menghapuskan dosa yang sebesar gunung Uhud, gunung Lawu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru datang di majelis ilmu, di majelis pengajian, di majelis bayan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man intaqala liyata'allama, ghufira lahu qabla an yakhtuwa." Barang siapa yang beranjak, bergerak, pengen mendatangi majelis ilmu, pengen mendatangi pengajiannya para habaib, para kiai, pengen hadir di pengajian ilmu, di tempat taklim, baru pengen kemudian dia berangkat, maka sabda Nabi, Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni semua dosa-dosanya sebelum dia melangkahkan langkah dia yang pertama. Berarti yang duduk di majelis ini sudah waliullah semuanya. Kalau nggak punya dosa, kalau bukan wali, siapa lagi? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadi umat Nabi Muhammad itu enaknya luar biasa. Beda dengan umat-umat zaman dahulu. Seorang nabi mendapat wahyu dari Allah. Allah berfirman kepada nabi tadi, katakan pada umatmu bahwa umur mereka tidak panjang. Umur mereka cuma 400 tahun. Maka nabi tadi khutbah di depan umatnya, wahai umatku, saya sudah dapat wahyu dari Allah, ternyata umurmu gak panjang, umur kalian cuma 400 tahun. Maka umatnya Nabi tersebut langsung meninggalkan ladangnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan tokonya, ngambil sejadah, kumpul di satu tempat, ibadah 400 tahun sampai meninggal. Karena menurut mereka kalau umur cuma 400 tahun itu bisa apa ibadah 400 tahun? Tetapi sebanyak-banyaknya ibadah mereka yang 400 tahun, yang capek-capek, 2/3 penduduk surga tetap umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang umurnya cuma 60 tahun, itu pun yang panjang. Banyak yang 50-an, banyak yang 40-an, banyak yang 30-an. Pendek tapi memenuhi surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu enaknya luar biasa. Baru duduk di majelis ilmu seperti ini, maka dalam satu hadis Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya wal mutahabbina fiyya wal mutabadhilina fiyya wal mutazawirina fiyya. Allah berfirman, wajib saya cintai. Yang mencintai ini bukan orang tua kita, yang mencintai bukan Pak Gubernur, yang mencintai bukan presiden, bukan wali, yang mencintai Allah. Orang itu kalau sudah dicintai presiden saja mudah semua urusan di Indonesia. Kalau dicintai oleh Allah, urusan buminya mudah. Mau dibuang di tengah lautan pun nggak apa-apa, di tengah hutan pun nggak apa-apa, mau dinaikkan di langit nggak apa-apa, karena langit, bumi, lautan semua miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dicintai Allah, sudah selesai semua masalah. Allah berfirman, wajib saya cintai. Siapa? Orang yang duduk di majelis kumpul-kumpul karena aku. Orang yang ketemu orang Islam saling cinta mencintai karena aku. Orang yang saling ziarah datangi ke rumah orang lain karena aku. Orang yang saling bantu membantu karena aku. Dan insya Allah majelis kita ini adalah majelis yang saling cinta mencintai karena Allah. Amin. Majelis yang duduk kita di sini karena Allah. Amin. Nanti setelah ini kita saling ziarahi satu dengan yang lain karena Allah. Amin. Yang punya utang dibantu, bantu membantu karena Allah. Insya Allah. Hadirin yang
bersabda, "Lau wuzina iman Abi Bakar bi imani jami'il ummah la wajaha bihim." Kalau imannya Sayyidina Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat, termasuk Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan seluruh sahabat, Sayyidina Abu Bakar tetap paling menang. Orang yang seperti itu tidak bisa menyamai serendah-rendahnya para nabi. Bagaimana nabi dan rasul, bagaimana pimpinan para nabi, tetapi seluruh para nabi punya doa istiqomah, yaitu ya Allah, jadikan saya termasuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kitab Khosais Kubra, Al-Imam Suyuti beliau mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan dengan sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka terdengar suara yang enak betul. Suara tadi mengatakan apa? Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikan saya umat Muhammad ya Allah. Umat Sayyidina Muhammad ya Allah. Maka Nabi Muhammad itu diam. Suara kok enak sekali, suara siapa? Wahai Anas, kamu cari. Suara siapa itu? Dicari, ternyata sumber suaranya dari gunung. Dicari di gunung, ternyata dari gua. Bila masuk dalam gua, ternyata ada manusia itu besar, pakai baju putih, sangat tampan, aromanya, baunya wangi betul. Kata Sayyidina Anas, saking besarnya orang tersebut, saya sampai angkat dana melihat wajahnya itu, saking gedenya. Angkat tangan, Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikan saya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Anas masuk, maka orang tadi tanya, "Hei, kamu siapa?" "Saya Anas bin Malik." "Kenapa kamu sini?" "Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya suruh ngecek sumber suara ini dari mana." Maka orang tadi mengatakan, "Katakan kepada nabimu, saya ini Nabi Ilyas. Di sini nunggu, pengen jumpa dengan Nabi." Maka maknanya bagaimana? Termasuk amalan Nabi itu ada doa, pengen dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal derajat mereka itu tingginya luar biasa. Gak ada yang dikabulkan kecuali satu, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Nabi plus umat Nabi Muhammad yang tidak lama lagi akan turun ke bumi untuk menghancurkan seluruh kemungkaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita orang Jawa Timur, orang Indonesia, orang Ngawi, tinggalnya dengan Mekah itu jauh, nggak tahu berapa ribu kilo. Bahasanya beda, sana bahasa Arab, di sini bahasa Jawa. Hidungnya pun beda. Orang Arab mancung ke depan, kita mancung ke belakang. Tingginya juga beda. Gak pernah ketemu orang Arab, gak pernah ketemu Nabi. 1400 tahun lalu Nabi itu wafat. Tapi kita lahir langsung dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa kita perlu minta. Yang minta saja nggak dikasih, kita nggak usah minta, gratis nyemprot keluar dari perutnya ibu owe sudah dapat nikmat umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari umat Nabi Muhammad itu gampang nyari pahala. Cukup menarik bibir saja bisa dapat pahala. Tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Nabi mengatakan senyummu di depan saudara Islammu itu merupakan satu sedekah. Ada orang ini, saya nggak punya duit Pak, buat sedekah. Saya nggak punya duit.
orang itu tetanggaan, yang satu derajatnya tinggi, yang satu derajatnya rendah. Maka orang tadi demo, lapor, ya Allah, ini gimana ya Allah, ini saudara saya semasjid, sholatnya bareng, softnya bareng, ngantuknya bareng, pengajiannya hadir juga bareng, kok bidadarinya banyak dia ya Allah. Maka dijawab oleh para malaikat, senyummu beda. Yang satu itu kegejosan, ada mengkerem terus wajahnya muncul, sekarang orang begini aja. Terlalu pikir umat sampai ngejos, nggak pernah senyum, nggak melakukan sunnah. Yang satu guyu terus, di mana-mana ketawa, di mana-mana senyum, menebar senyum. Ternyata pahalanya ribuan bahkan ratusan ribu. Yang penting jangan senyum sendiri. Kalau sudah senyum sendiri nanti diantarkan ke RSC Solo. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau senyum itu pahalanya begitu tinggi, kalau membuat orang senyum lebih tinggi lagi. Maksudnya bagaimana menyenangkan orang? Dalam satu hadis dikatakan, min afdhalil a'mal idkhalus surur ala qalbi mu'min. Termasuk amalan yang pahalanya paling tinggi itu membikin orang senang. Membikin orang senang itu termasuk amalan yang pahalanya paling membikin malaikat capek nulisnya. Kalau kita punya kopi, dikasih kopinya, punya gudang garam, dipakai sendiri aja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di kubur itu orang itu sendirian. Kubur itu cuma 1 kali 2 meter, kecil betul. Sepi. Istrinya yang katanya cinta sehidup semati pun gak ada yang mau menemani di kubur. Ketika orang itu mau nikah atau nikah baru awal-awal, pokoknya mbok wedok saya nggak bisa hidup tanpa mu. Ternyata istrinya meninggal, besok sudah nikah lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling setia ketika kekasihnya meninggal nggak mau nunggu di kuburan. Anak yang sudah kita biayai mulai keluar dari perut ibu diopeni sampai tua, dinikahkan, dikasih harta, dikasih sawah, dikasih sawah, diberi semuanya. Ketika bapaknya meninggal, ditangisi, antarkan ke kuburan, ditinggal pulang bagi warisan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gak ada orang yang mau menemani orang di kuburan. Maka kuburan itu sepi gitu. Tanah samping kuburan gak laku, gak ada yang mau menemani orang di kuburan. Maka di kuburan itu ketika orang meninggal, ada datang makhluk yang indahnya luar biasa. Makhluk tadi mengatakan, ama ta'rifuni, kamu kenal dengan saya apa enggak? Man anta, kamu siapa? Saya enggak kenal dengan kamu. Ada surur alladhi adkhaltani ala qalbika. Saya ini adalah kegembiraan yang dulu pernah kau masukkan di dalam hati tetanggamu. Tetanggamu malam-malam enggak punya susu, enggak punya pampers, kamu belikan sehingga dia gembira. Maka Allah menciptakan saya ini makhluk yang untuk menemani kamu di kuburan. Al-yawm u'annis wahsyatak. Hari ini tugas saya yang pertama, u'annis wahsyatak. Saya akan temani kamu, akan hibur kamu, biar kamu gak sedih lagi. Orang itu kalau meninggal itu sedih, ninggalkan anaknya, ninggalkan istrinya, ninggalkan hartanya, ninggalkan tetangganya, ninggalkan gurunya, yang guru ninggalkan santrinya. Maka nanti akan ada makhluk yang cerita, yang menghibur sampai hari kiamat. U'annis wahsyatak, pokoknya kamu di sini tidak akan galau. Saya jamin, saya temani, saya ceritakan dongeng Raden Kian Santang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
dengan Pak Polisi saja, kalau dicek Pak Polisi, kita naik motor ketemu polisi, itu ada salahnya itu. Sudah lengkap semua, masih ada salahnya. Tutup pentilnya belum ada. Itu baru ketemu Pak Polisi. Gimana polisi-polisi malaikat-malaikat tadi yang bagi menghisap? Akan tanya, tanah kamu berapa hektar? 5. Kenapa sekarang kok 5 hektar 2 jengkal itu tanah siapa yang kamu ambil? Kenapa gelengan kamu perpanjang? Kenapa airnya orang kamu belokkan di tanahmu? Maka dia mengatakan ulakiru hujjata, gak usah khawatir, pokoknya akan saya kasih bocoran cara jawab malaikat, sukses pokoknya. Soal ujian selesai, nanti akan saya kasih jawabannya, nggak mungkin salah. Jadi kalau menghadapi malaikat nanti kegembiraan aja akan datang di telinga kita. Ditanya, dari mana hartamu? Dari sini. Dari mana? Untuk apa? Untuk ini. Dikasih bocoran sehingga nilai soalnya 100 langsung masuk surga. Wa utsabituka bil qawli tsabit. Enggak usah khawatir. Sebentar lagi akan datang mungkar nakir. Malaikat yang ngerinya itu luar biasa, mungkar nakir. Bawa ganda raksasa. Kalau orang dipukul hancur jadi debu. Mungkar nakir itu seumpama kuburan itu tidak menyiksa, maka cukup melihat wajahnya mungkar nakir orang sudah tersiksa. Saking ngerinya. Kayak orang itu kalau melihat genderuwo, walaupun genderuwonya diam tuh tersiksa. Lalu karena itu lebih mengerikan jutaan kali. Makanya orang yang sudah hafal jawaban kubur di sana tiba-tiba ana la adri nggak tahu, saya tidak tahu, nggak bisa ngomong. Maka orang tadi mengatakan, makhluk tadi mengatakan, wa utsabituka bil qawli tsabit. Enggak usah khawatir, mungkar nakir datang, saya kasih bocoran jawaban, selesai. Wa urika manzilataka fil jannah. Biar Tuhan enggak terlalu galau di kubur, nanti dari kuburmu saya buka live surgamu di surga. Jadi dari kubur belum masuk surga, tapi sudah melihat, injak surga itu, dibukakan pintu surga biar melihat. Akhirnya dia melihat istananya, melihat bidadarinya, terlena, gak terasa saking cantiknya istrinya di sana. Melotot matanya, tiba-tiba sudah selesai, sudah hari kiamat. Wah, ketet, ojo suwi-suwi di luar bar. Jadi termasuk siksa dalam kubur atau kenikmatan dalam kubur adalah dikasih layar melihat surga atau neraka. Maka orang kafir walaupun belum masuk neraka sudah dikasih itu film live, ini nerakamu. Maka dikubur belum masuk neraka, tersiksanya seakan-akan seperti masuk neraka. Maka orang iman insya Allah kita semua nanti sudah dikubur melihat surganya, minumannya, segernya, baru melihat sudah terasa di lehernya itu adem. Tiba-tiba sudah kiamat, suruh masuk surga. Itu kenapa? Karena ada surur gembirakan orang Islam. Maka di dalam diri kita jadikan kaidah, selagi bisa menyenangkan jangan menyusahkan. Selagi nggak bisa menyenangkan ya jangan menyusahkan juga. Ketemu orang kalau punya kelebihan tempe, kasih tempenya. Ada orang yang punya utang, kita yang melarat, ya jangan dimintai terus, nanti setruk nanti. Kalau ada orang yang nggak punya susu, diberikan itu 1 kaleng susu, insya Allah. Kalau gembirakannya satu, makhluknya satu. Kalau nyenengkan orang terus di dunia, makhluknya gak terhitung. Dunia itu kuburnya rawami, kayak acara pengajian itu penuh orang, penuh makhluk di kuburan dia. Dari atas tampaknya sepi, di dalamnya seperti acara jur. Rawami pengajian kayak Anwar Zahid. Ternyata
hidupnya senang gembirakan orang. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, di samping nyari pahala itu gampang, gugurkan dosa juga gampang. Ada gugurkan dosa tahunan, pembersihan tahunan, laundry dosa setahun sekali. Apa itu? Bulan Ramadan yang kemarin Nabi mengatakan, man shoma ramadhana, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan, yang sholat tarawih di bulan Ramadan, dosanya habis. Itu yang tahunan, sudah lewat. Ada lagi yang sebentar lagi, yaitu puasa Arafah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi Arafah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukaffiru as-sanah allati qablaha wallati ba'daha. Siapa yang puasa Arafah satu hari, nanti tanggal 9 hari Ahad, puasa sehari, dosa setahun yang lalu, kriminalnya itu dihapus semua, dan setahun yang akan datang dihapus juga. Cukup puasa sehari dapat pengampunan 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Maka dalam Iyanatul Talibin, Imam Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas belum mengatakan, dari hadis ini ada makna yang tersirat. Apa maknanya? Kalau oleh Allah diampuni dosa setahun yang akan datang, maknanya, tafsirnya, berarti dia masih akan berbuat dosa minimal. Berarti maknanya gimana? Umur dia masih panjang setahun. Nanti yang puasa Arafah, insya Allah tahun depan masih hidup. Yang nggak puasa, ya hidup juga. Makanya puasa Arafah itu harus itu bagi orang-orang yang ingin umurnya panjang. Makanya dulu apa namanya, saya bilang sama ayah saya waktu puasa Arafah, "Iya," saya panggilnya kan "Iya." Ini ada keterangan Sayyidina Ibnu Abbas ini, kalau orang puasa Arafah insya Allah umurnya tambah panjang setahun minimal. Jadi kan puasa ya hari ini. Maka kata Kiai Uzairan, "Ya, tak poso, tapi tetap mati ya mati ya mati." Itu saya berikan itu setahun sebelum wafat itu. Setahun tetap mati ya. Nah, amalan tolak wafat itu tentu orang-orang yang nggak bakal mati itu. Dia belum mati ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi wafat ketika sudah puasa Arafah, berarti wafatnya tahun itu sudah dihapus dosanya, masuk surga tanpa hisab. Jangan jadikan dalil lu sudah sampai suami tidak mati bodoh mati ini. Beda, mati setelah diampuni tidak sama dengan mati yang belum diampuni. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti setelah Arafah ada Muharram, 10 Muharram. Nabi mengatakan yukaffiru as-sanah qablaha. Nanti Muharram tanggal 10 itu puasa sehari, dosa setahun sebelumnya juga terhapus. Maka sekarang bulan Dzulhijjah kita puasa Arafah plus Tarwiyah 89. Nanti tahun bulan depan insyaallah masih hidup bulan Muharram, puasa 10 Muharram insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada penghapus dosa tahunan yang lain, yaitu nyembelih korban. Nyembelih korban ini pahalanya begitu banyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada putri beliau Sayyidah Fatimah, "Qumi ila udhiyatihi fashhadiha fa innahu yughfar laka inda awwali qatratin tuqtaru min damiha." Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Fatimah, berdiri, kamu saksikan penyembelihan korbanmu itu, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa
dosamu inda awali qatratin tuqtaru min damiha kullu khati'atin. Nanti kalau kamu hadir itu lihat dosa-dosamu oleh Allah yang korban, dosa yang korban diampuni oleh Allah ketika tetesan darah pertama sebelum menempel ke tanah. Jadi orang korban itu baru nyembelih muncratkan, cepat sekali nempel tanah itu. Sebelum nempel tanah tadi dosanya sudah habis seperti bayi yang baru dilahirkan. Makanya kita harus korban. Maka ketika sholat Id Nabi mengatakan, siapa yang punya kemampuan korban, punya duit tapi nggak mau korban, kata beliau nggak usah hadir di sholat saya. Kalau nggak punya duit nggak korban wajar. Kalau duitnya banyak masih longgar beli HP 3 juta bisa, beli kambing kenapa nggak bisa? Insya Allah dia korban semua. Itulah pengampunan dosa tahunan. Sudah diampuni dosanya, nanti korbannya bisa dinaiki di sirat, bisa naik tuh kambingnya di sirat. Maka cari kambing yang besar, jangan kambing yang 800-an terus, nanti lambat nanti di siratnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu setiap tahun kurban nanti kambingnya itu banyak. Sehingga dia bisa memilihkan, pinjam satu ke teman-temannya. Kamu nggak pernah korban kan? Nah ini pinjam satu, melas kan? Ini sugih mobil itu lu nggak mau korban, ini saya pinjami, yang perlu saja ya, jangan lama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini kesempatan besar 8 hari lagi. Sebisa mungkin kita harus berkorban, insya Allah, untuk pengampunan dosa tahunan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi pengampunan dosa itu Allah sudah tahu. Kalau diampuni dosa setahun tidak cukup, karena bikin dosa itu bukan setiap tahun, setiap minggu, setiap hari, setiap detik. Maka ada pengampunan dosa mingguan. Nabi mengatakan, as-salawatul khamas wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratan bainahunna in ajnabatal kabair. Nabi mengatakan antara salat 5 waktu itu adalah kafarah dosa. Zuhur ke masjid salat, asar salat lagi, maka dosa zuhur sampai asar dihapus oleh Allah. Maghrib dosa lagi, asar sampai maghrib dihapus oleh Allah. Isya dosa lagi. Kemudian subuh ke masjid, isya sampai subuh malam sudah mau akal itu malamnya itu. Subuh diampuni oleh Allah lagi. Pokoknya kalau orang itu sholat 5 waktu seperti mandi sehari 5 kali gak ada kotoran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam satu hadis dikatakan orang yang habis Jumatan baca Fatihah 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali, 7, maka dosa dia diampuni yang lalu dan yang akan datang semuanya bersih, dan dia diberi pahala sejumlah umat Islam yang ada di dunia. Makanya habis Jumatan jangan langsung berdiri, itu pahala banyak. Cuma baca 5 menit Fatihah 7, Qul huwallahu ahad 7, wes dosanya bersih, pahalanya banyak, pulang-pulang bawa gunung pahala. Tapi orang sekarang karena setannya itu ganggu, assalamualaikum terlencing langsung hilang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya penghapus mingguan. Ada lagi penghapus harian. Itu ada mingguan, ada yang harian. Sholat 5 waktu, ada lagi yang harian. Dengar adzan. Kita dengarkan adzan kisah Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah. Nabi mengatakan dalam riwayat yang dinukil oleh Sayyid Hajar, barang siapa ketika mendengar adzan dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. 4 kata asyhadu an la ilaha illallah
raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosanya rontok semua, bersih seperti kain yang dicuci pakai sopleng. Bersih putih. Setiap hari 5 kali bisa pembersih dosa. Cuma 4 kata. Kalau nggak kuat Nabi Muhammad apa ada? Nggak ada. Bani Israel itu berbuat dosa, apa tobatnya? Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bani Israel itu berbuat dosa. Tobatnya gimana? Gini. Jadi tobatnya itu harus faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Wakil, masya Allah. Anak najis harus digunting itu bajunya. Itu Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad umatnya cukup tadi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rokoknya berhenti bentar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. 5 detik dosa habis. Makanya orang Islam kok masih punya dosa itu kenemenan. Penghapus dosanya itu udah banyak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sehari 5 kali. Ada lagi yang sewaktu-waktu bisa. Apa itu? Orang kalau ketemu orang Islam salaman sambil baca sholawat berguguran dosa-dosanya. Sambil salaman tangannya temannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Biar apa itu? Biar dosanya guguran. Pegang terus berguguran. Apalagi pegang lagi tangannya istri lebih banyak berguguran. Insya Allah. Yang penting istri sendiri. Sekarang banyak megang tangan istri tetangga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gampang. Jadi umat Muhammad itu tobat itu mudah betul. Orang makan tuh enak. Habis makan dia doa, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, gitu aja. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Habis makan pecel enak campur minum kopi plus gudang garam. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kenyang dan gak berdosa. Masya Allah. Econ apa boten? Patus pahala juga mudah, bersihkan dosa juga mudah. Itulah fadilahnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah berikan kepada kita dengan gratis. Insya Allah. Maka sebentar lagi sudah mau kurban, mau Idul Adha. Insya Allah puasa semua. Kalau bisa korban semua, minimal bantu korban. Jangan cuma ngentek nih korban. Ada orang-orang itu tampaknya di masjid ketika Idul Adha aja. Setahun nggak tampak, pembagian daging depan sendiri. Untuk malaikat tuh pukul itu kalau sholat teko-teko hari Idul Adha tok melok membeli kambing nanti dapat paling banyak. La ilaha illallah. Maka insya Allah yang siap urut 4 bulan 40 hari silahkan berdiri. Monggo. Yang siap tegal sekamu kesulitan 3 hari 40 hari Intan mawon dalam negeri luar negeri yang mau keluar ke Argentina atau ke Argentina, insya Allah monggo.